Sekarang kita mau bahas tentang pendidikan lagi ya. Pendidikan lagi? Apa tuh? Lebih ke intelijensi. Intelijensi. Gue pengen tahu dong, intelijensi itu apa sih? Intelijensi kan kemampuan seseorang mengenai menangkap dan menimbang. Menimbang dalam arti kata sini menimbang bukan menimbang berapa kilogram, tapi kayak Oke. menganalisa, memikirkan, memutuskan, itu termasuk menimbang kan? Seperti itu. Itu sama nggak sih yang dibilang IQ gitu? Ya, IQ kan bahasa apa ya? Kan IQ kan intelligence quotient gitu kan ya. Oke. Kan kita bahas kan intelijensinya kan. Intelijensi. Nah, intelijensi sini tuh ada dua faktor. Apa tuh? G factor sama X factor gitu kan ya. Apa tuh G factor tuh apa? G factor itu general factor. Contohnya? Contohnya, nih kita aja dulu, jangan contohin dulu nih. Terus orang nggak tahu nih G factor itu apa. G factor itu G factor adalah kemampuan dasar yang sudah dimiliki semua orang. Jadi semua orang tuh udah punya gitu kan, tapi dengan kapasitas yang berbeda. Oke. Ibarat kata wadahnya gitu kan ya. Ada yang wadahnya segede toren, ada yang cuman sendok teh gitu kan, misalkan. Kecil banget ya? Misalkan gitu Kecil kan ya. banget. Itu kan G factor. Jadi kemampuan yang gitu tanpa perlu dipelajari, orang udah punya gitu loh. Oke. General faktor kan G factor. Kalau S factor itu spesifik faktor. Spesifik faktor. Yang mesti dapat dari pengalaman, lingkungan gitu kan ya. Oh, dia dapat sendiri gitu apa kayak misalnya cari atau dapat lah gitu. Dapat atau secara nggak langsung dapat ya? Bisa belajar itu masuk juga mengembangkan S factor S gitu. factor. Belajar gitu kan ya. Kalau G-spot bos, apa bos? Beda. Nah, kalau itu kan G factor kita ngomonginnya gitu kan ya. Faktor G, general factor gitu kan ya. Kalau G-spot itu kan titik general gitu kan ya. Beda konsep nih kita gitu kan ya. Nah, kalau si contohnya G factor gitu kan ya. Kan umum. Nih kita ambil analogi umum ya. Analogi umum. G factor sama S factor. G factor itu misalkan dokter umum. Contohnya dong. Contoh dari G factor nih. Bukan analogi dasarnya. Oh, analogi dasar. Analoginya ya. Jadi G factor itu dokter umum. S factor itu dokter spesialis, misalnya dokter spesialis jantung gitu kan ya. Nah, kalau G factor itu kemampuan dasar aja manusia gitu kan ya. Tanpa dipelajarin udah punya gitu kan ya. Nah, S factor dipelajarin lagi. Misalkan kita bisa, kenapa sih kita bisa ngitung 2 kali 2 itu hasil 4 gitu kan ya. Kan kita belajar ya. dengan 2 kali 2 sama dengan 4, kan kita belajar gitu kan ya. Kalau J faktor misalkan kita bisa cari makan. Misalkan kita zaman purbakala, kenapa harus nyari makan? Karena dia punya kemampuan untuk mencari makan gitu kan. Kita nggak belajar kan, pertamanya cuman ngeliat ini bisa dimakan, makan aja segala macam seperti itu J faktor gitu kan ya. Ada dua ini ya yang sangat-sangat mempengaruhi intelligence. Yang pertama G factor atau yang kemampuan yang udah kita milikin. Ya. Nah, yang kedua adalah S factor atau spesifikasi kemampuan spesifik faktor atau kemampuan yang udah kita pelajarin sehingga kita punya. Betul. Gitu. Terus kalau misalkan ada nggak sih jenis intelijensi atau apa gitu yang menggambarkan kita bisa tahu nih, ini tuh intelijensi itu kan diukur kan? Diukur. Istilahnya ada alat ukurnya lah dalam psikotes gitu loh. Nah, kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang bisa diukur dari intelijensi itu sendiri? Kan gini, kalau kita bahasnya alat tes psikologi gitu kan ya untuk mengukur banyak hal kan gitu kan ya. Sebelumnya kita pernah ngebahas kan antara anak saya pinter tapi kok IQ-nya kecil. Iya, benar. Gitu kan? Pas di tes psikotes kok IQ-nya kecil tapi dia di sekolah nilai bagus-bagus gitu kan ya. Baik lagi ini kan kita di alat tes psikotes kan di alat tes psikologi itu intelijensi mengukur banyak hal gitu kan ya. Ada spasial, mengukur si anak ini melihat mengenai bangun ruang gitu kan. Itu kan mengukur mengenai logika berpikir, analisa dia, bangun ruang di kepalanya dia kan gimana, daya hayal juga. Terus ada kemampuan verbal kan nggak hanya mengenai verbal apa yang diucapkan, tapi kan mengenai kosakata yang dia punya segala macam ya kan. Terus ada kemampuan aritmatika banyak tuh, misalkan dia berhitung dari angka ya kan ya. Iya, benar. Mungkin di sekolah belajarnya cuman misalkan anak SD. Kan anak SD zaman sekarang sih mostly kan belajarnya nggak membutuhkan daya analitika tinggi ya, masih bergerak di bidang mengingat kan ya kan gitu kan ya. Kalau sudah masuk analitik kan mungkin berkembang tuh,
ternyata kenapa sih si kan nih anak SMA diajarin kan api sejadi api karena ada udara, ya kan ya. Kan anak kecil kan diajarin, oh api caranya dinyalain api begini gitu kan, nggak tahu nih prosesnya gimana kan, sebab akibat itu kan. Nah itu kan kemampuan proses analitik gitu kan ya, diajarin gitu kan ya, seperti hal gitulah. Jadi berbeda-beda ya untuk mengukur dari anak kecil tadi sama orang dewasa itu berbeda-beda ya. Dan yang pasti adalah kita nggak bisa pakai gimana ya, nggak bisa pakai pengukuran orang dewasa dipakai ke anak kecil. Anak kecil dipakai buat orang dewasa nggak mungkin gitu kan. Ada masing-masing punya kapasitas yang berbeda. Ya. Jadi faktor untuk mengukurnya itu dari usia salah satunya ya. Yang paling gampang usia. Jadi dia bisa membedakan tuh alat ukur usia dari sekian sampai sekian, berbeda lagi alat ukur dari sekian sampai sekian. Atau anak kecil dari usia umur 7 sampai 13 misalnya, beda lagi untuk mengukur alat tesnya untuk mengukur dari usia 17 ke 35 misalnya. Itu beda ya faktor-faktornya. Nah, mau tanya lagi dong. Apa? Berarti kalau misalkan itu kan diukur nih intelijensi. Berarti kalau misalkan nilai intelijensinya nih setelah dites, dia memiliki nilai yang sangat tinggi, itu bisa disebut anak yang pintar. Kalau misalkan intelijensinya 3 bisa dibilang pintar gitu kan ya. Bisa dibilang gimana ya? Bisa dibilang pintar gitu. Tapi kan kita ngeliat, oh nyata ini sebenarnya adalah itu tadi si G factor itu loh. Oh, G factor. Oke. Kita ngukur wadahnya, seberapa besar wadahnya itu loh gitu kan. Oh, kalau misalkan dia nilai IQ-nya tinggi, berarti wadahnya besar gitu kan ya. Kemampuannya dapat menerima ilmu itu besar gitu kan ya. Tuh. Kan di masing-masing tokoh bisa nyebut misalkan 100 sampai 120 disebutnya apa gitu kan ya. Rata-rata, di atas rata-rata, terus sampai jenius, atau di bawah superior, di bawahnya ada borderline, autism segala macam kan. Nah, itu kan bisa diukur dari gitunya kan kemampuannya. Nah, itu kan kita si atas itu kan berbagai macam ya, ada yang ngukur G factor, ada yang ngukur S factor tadi tuh. Oke. Jadi nggak langsung semata-mata oh anaknya nilainya 100, IQ-nya 100 gitu. Jadi langsung dibilang sangat pintar, superior atau apa gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Gitu. Karena berdasarkan tokohnya dia mengukur dari standarnya sendiri. Kemudian dari generalnya memang dia tinggi nilainya, cuman dari spesifikasinya bisa aja beda. Nih, kadang orang suka keliru. Gini, misalkan ngetes di tempat A. Keluar nih angka IQ-nya 110 misalkan 110. Terus ngetes di tempat B. Ngetes 110 juga, tapi kok kata-katanya beda. Misalkan oh sini dibilangnya di atas rata-rata, kok di sini bilangnya rata-rata doang gitu kok. Kok beda gitu. Kan lihat lagi di tesnya pakai atas apa. Tokohnya siapa gitu kan ya. Kan masing-masing tokoh memiliki standarnya masing-masing yang gitu berbeda kan. Yang tadi ya. Nah, kalau misalnya gini, gue pernah ketemu kasus, gue pernah ngadepin kasusnya juga. Jadi gini, si anak A ini, dia itu ternyata sudah pernah dites oleh psikolog. Nah, nilainya itu di atas rata-rata. Nah, tapi ketika dia tes di sekolah, orang tuanya mendapatkan nilai anak itu di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Nah, itu kenapa tuh? Oh, itu kan gini. Biasanya kan balik lagi yang sebelum kita pernah bahas sedikit ya. Kesiapan si anak gitu kan ya. Saat menghadapi tes pasti gitu kan, itu sangat berpengaruh besar itu kan ya. Sebelumnya balik lagi kesiapan anak yang psikotes sebenarnya nggak perlu disiapin banget. Kesiapan seperti apa gitu, khusus banget ya nggak mungkin tryout kayak misalkan UN kan perlu tryout segala macam, ini nggak perlu. Yang dimaksud kesiapan adalah kesiapan fisiknya, paling nggak fisiknya, fisik dan psikis misalkan sarapan dulu, tidur yang cukup gitu kan. Terus pas lagi ngerjain apakah ruangannya bising apa enggak? Iya benar. Misalkan sebelumnya dia ngetes di ruangannya ber-AC, terus satu ruangan cuma isi berlima, jauh-jauh gitu kan ya. Terus pas ngetes di sekolah, ruangannya nggak pakai AC, pakai kipas, kan kertasnya terbang-terbang kan, jadi anaknya nggak fokus, jadi balik lagi segala faktornya itu ya? Iya, banyak faktor, tapi yang pasti yang paling sering adalah itu. Misalkan ada perubahan jauh ya, perubahan jauh. Signifikan banget. Kalau signifikannya itu pasti ada faktor eksternal dari anaknya atau dari lingkungannya gitu kan ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa faktor juga ya yang mendukung nilai intelijensi si anak ini tinggi atau rendah atau rata-rata. Itu faktor-faktornya banyak ya, dari alat tes yang digunakan, tokohnya siapa, kemudian
standarnya alat tesnya seperti apa, kemudian lingkungannya dan kesiapan anaknya juga gitu ya. Itu yang sangat-sangat signifikan ya untuk melihat nilai anak itu bisa tinggi apa enggak. Terus yang selanjutnya mau nanya lagi, kalau misalkan nilai intelijensi ini sendiri itu bisa naik atau bisa turun nggak sih? Nggak bisa. Bisa. Maksudnya gimana apa yang kalau memang bisa apa yang kayak misalkan oke lah, itu kasus yang berbeda yang tadi kita bilang. Kayak ketika dia di psikolog dia nilainya tinggi, tapi ketika di sekolah nilainya rendah, itu beda kasus lah. Sama yang mau gue tanyakan sekarang. Yang gue tanyakan sekarang adalah bisa nggak sih IQ atau intelijensi seseorang itu bertambah atau berkurang? Nah kalau misalkan bisa, seperti apa? Nih, alat tes psikologi itu kan alat tes intelijensi ya. Ada berbagai macam jenisnya untuk ukur intelijensinya. Yang tadi berarti ada yang ngukur G factor, ada yang ngukur S factor, ada yang ngukur G dan X factor. Oh, G dan S. G dan S factor gitu kan ya. Nah, kalau misalkan yang diukur adalah S factor, specific factor, itu kemungkinan bisa naiknya bisa kemungkinan gitu kan ya. Dengan bertambahnya pengetahuannya segala macam akan terus bisa berkembang kan ya. Baik lagi, tapi kalau ngukurnya G factor, itu kemungkinan untuk berkembangnya bukan susah ya, kecil. Karena itu yang diukur adalah wadahnya gitu kan ya. Ya wadahnya segede baskom ya tetap akan segede baskom gitu kan ya. Oh gitu. Nah, gitu kan ya. Nah, balik lagi gini. Terus ada beberapa alat tes alat tes intelijensi. Maaf sih kita bocorin gitu kan ya. Ada alat tes psikologi yang ini ngukur intelijensi tapi kok nggak ada angka-angkanya, nggak ada verbal-verbalnya. Cuma gambar-gambar doang. Misal nyocokin gambar. Kok bisa mengukur intelijensi? Bisa, tapi kita nggak mungkin bongkar dong gimana rahasianya. Tapi kan itu ada tuh alat tes gitu. Oh itu bisa, hanya mengerjakan itu aja bisa diukur? Ada tuh, ada alat tes yang mengukur itu. Nah, itu kan ada alat tes yang bebas budaya ya. Tidak perlu dipelajari tapi bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan ya. Nah itu kan mau anaknya tua, anak yang muda, hasilnya kan tetap normal gitu loh. Iya. Nah, terus ada alat tes yang adisinya deret angka. Deret angka ya. Deret angka ada dong, deret angka aritmatika. Anak SD dikasih deret angka kemungkinan kecil susah dong. Iya. Coba anak-anak yang udah anak SMA. teknik SMA gitu. Dikit-dikit belajar kalkulus gitu kan ya, logaritma. Ketemu deret angka kan lumayan mudah bagi dia. Iya, benar. Kan kemungkinan dia memperbesar nilai dia di sukses itu kan besar gitu kan ya. Ya karena dia sudah memiliki S faktor itu. Kemampuannya itu kan, kemampuan matematiknya tinggi gitu kan ya. Seperti itu kan. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi banyak ya berbagai macam faktor yang bisa meningkatkan intelijensi. Dan kalau misalkan kurang pun itu dia tergantung wadahnya gitu. Kurang atau bertambah atau berkurangnya itu tergantung wadahnya dong berarti kan. Tapi tapi ya ini kenyataan di lapangan sih bergeraknya nilai intelijensi itu nggak jauh. Harusnya kan nggak jauh ya, nggak normalnya nggak jauh. Misal naik dari misalkan kuadran normal ke above average gitu, dari average ke above average itu sangat lumrah. Tapi misalkan dari di bawah rata-rata naik ke jenius. Nah, kalau dari bawah rata-rata ke jenius itu agak kecil kemungkinannya gitu kan ya. Agak tidak mungkin. Nah, kalau gitu kan lihat lagi faktor dia pas lagi di bawah rata-rata. Itu tadi kita bilang, dia ngajarnya nggak fokus, ada faktor-faktor lainnya. Ternyata emang dari kemampuan itu di sini nih, gitu kan. Tapi setelah itu dia bisa, kalau misalkan setelah itu dia bisa mengerjakan, kemudian hasilnya menjadi normal atau rata-rata, bisa? Kemungkinan kecil sih. Karena kan nggak langsung langsung melompati normal atau rata-rata lah ya nilainya. Kalau misalkan, apalagi ya, gue mau nanya tuh, jadi lupa gue, tentang kalau kita nih mau tes intelijensi nih, misalkan tahun ini 2021 nih, nah gue tuh mau biar bisa tes lagi atau normalnya, supaya gue bisa melihat perubahan diri gue tuh berapa lama, jangka waktunya, berapa bulan kah, berapa tahun kah, gitu. Ya, saran sih nggak ada bakunya kapan dites berubahnya kapan gitu kan, tapi lebih baik normal setahun sekali cukup normal lah. Normal ya. Jadi kan misalnya nih kalau gua tes IQ nih, berarti gua kurangnya di sini gitu. Misalkan tahu dong yang S faktornya gua tuh, misalkan G faktor gua ternyata wadahnya besar gitu, tapi kok gue nilainya kecil. Berarti gua harus lihat S faktornya gua dong gitu kan. Kalau misalkan berarti gua kurang di sini, gua akan
cari atau secara nggak langsung gue akan mendapatkan ketika gue misalnya belajar gitu-gitu. Karena kemudian gue mau tes lagi nih, udah berhasil belum nih usaha yang gue jalanin. Nah itu yang gue mau tanyain, kira-kira berapa lama? Setahun cukup? Setahun cukup lah. Cukup lah ya. Nah, baik gini, kan tadi bilang G-factor dan S-factor gitu kita. Ada kan tadi bilang ada alat tes yang ngukur 2, G-factor dan S-factor, ya kan ya? Nah itu ada yang tadi kita contoh anak teknik yang belajar kalkulus biar tangannya bagus. Kita kan nggak ngeliat, di alat tes itu ternyata ada tes lagi yang lain, verbalnya. Okay. Oh ternyata verbalnya jelek. Nah terus ternyata X-factor apa si aritmatikanya berhitungnya bagus. Nah itu termasuk S-factor. Oh kemampuan aritmatikanya tinggi, verbalnya kurang. Itu termasuk contoh yang si S-factor itu, spesifik faktornya. Nah kita mau ngetes lagi nih. Apakah kemampuan saya meningkat gitu kan? Oh misalkan kemarin lihat aritmatikanya udah tinggi, verbalnya masih kurang. Oh saya belajar nih mengenai kosakata segala macam, belajar di kosakata dites lagi nih. Misal 6 bulan paling cepat lah, 6 bulan setahun tes lagi. Oh tes lagi ternyata nilai IQ secara general bertambah. Dilihat spesifiknya, oh ternyata akhirnya verbal saya bertambah gitu, kemampuan verbalnya. Karena aritmatikanya tetap ada. Nah, itu ada faktor-faktor gitu kan. Untuk yang alat tes yang G dan X factor. Oh, yang untuk mengukur dua-duanya ya? Iya, tapi kan kalau ada tes yang full package sudah mengukur cuman G factor, ya buat apa gitu kan ya, tetap akan segitu-gitu aja, nggak akan berubah lagi. Nggak akan berubah lagi, oke. Jadi, dan satu lagi, tambahin sedikit, sorry motong. Kalau untuk di usia kita yang udah 30-an, sebenarnya sih untuk dites berulang-ulang itu agak kurang ya. Kurang atau hasilnya nggak akan signifikan berubah? Nggak akan signifikan berubah, kita keperluannya akan berkurang gitu kan ya. Iya. Karena akan gitu-gitu terus aja. Iya. Nah kalau untuk yang paling enak tuh untuk anak-anak usia kembang, SD sampai SMA, kuliah itu masih enak tuh ditesnya nih, apalagi anak SD. Sekolah ya, masih studi ya. Oke, itu bisa terlihat banget ya perubahannya ya, perkembangannya gitu. Gitu. Jadi orang tua bisa ngeliat nih, oh anak saya perlu ditambahin ini segala macam. Oke. Kita udah dapat banyak nih informasi tentang intelijensi ataupun tes IQ sendiri. Nah, buat teman-teman kalau misalkan gimana ya, saya intelijensinya berapa ya, IQ-nya berapa ya, maksudnya gini, jangan menjudge diri sendiri, silakan untuk tes dimanapun atau tempat, cari sumber-sumbernya yang kalian bisa buat tes. Nanti kalau misalkan mau diskusi atau ngomongin tentang di mana sih saya bisa tes psikologi, di mana sih saya bisa mengukur alat IQ saya tuh berapa gitu, kira-kira saya punya nggak, seberapa besar sih G faktor saya, seberapa besar wadah yang saya miliki, kemudian seberapa banyak sih S faktor saya yang saya miliki. Nah kita bisa diskusi nih di bawah di komen. Nah kita bisa kasih tahu di mana aja referensi kita buat teman-teman buat ngukur tes IQ-nya. Oke? Kalau kayak gitu terima kasih Yudi, thank you buat semuanya.